Inilah satu kisah yang diceritakan oleh orang tua-tua asal raja yang berbuat negeri Patani Darussalam itu. Adapun raja di kota Maliga itu namanya Payatukruk Mahajana. Maka Payatukruk Mahajana pun beranak seorang laki-laki, maka dinamai anak kandung baginda itu Payatuantara. Hatta berapa lamanya maka Payatukruk Mahajana pun matilah. Syadan maka Payatuantara pun kerajaanlah menggantikan ayahanda baginda itu. Ia menamai dirinya Payatunakpa. Selama Payatunakpa kerajaan itu senantiasa ia pergi berburu. Maka suatu hari Payatunakpa pun duduk di atas tahta kerajaan dihadap oleh segala menteri, pegawai, lubalang, dan rakyat sekalian. Arkian maka tita baginda, aku dengar kabar perburuan sebelah tepi laut itu terlalu banyak konon. Maka sembah segala menteri, daulat tuanku, sungguhlah seperti tita duli yang maha mulia itu, Patik dengar pun demikian juga. Maka tita Payatunakpa, jikalau demikian kerahkanlah segala rakyat kita, esok hari kita hendak pergi berburu di tepi laut itu. Maka sembah segala menteri halubalangnya, daulat tuanku, mana titala duli yang maha mulia Patik junjung. Arkian setelah datanglah pada keesokan harinya, maka baginda pun berangkatlah dengan segala menteri halubalangnya diiringkan oleh rakyat sekalian. Setelah sampai pada tempat berburu itu, maka sekalian rakyat pun berhentilah dan kemah pun didirikan oranglah. Maka baginda pun turunlah dari atas gajahnya semayam di dalam kemah dihadap oleh segala menteri halubalang rakyat sekalian. Maka baginda pun menitahkan orang pergi melihat bekas rusa itu. Hatta setelah orang itu datang menghadap baginda, maka sembahnya, daulat tuanku, pada hutan sebelah tepi laut ini terlalu banyak bekasnya. Maka tita baginda, baiklah esok pagi kita berburu. Maka setelah keesokan harinya, maka jaring dan jerat pun ditahan oranglah. Maka segala rakyat pun masuklah ke dalam hutan itu mengalan-alan segala perburuan itu dari pagi-pagi hingga datang menggelincir matahari. Seekor perburuan tidak diperoleh. Maka baginda pun amat heranlah, serta menitahkan menyuruh melepaskan anjing perburuan baginda sendiri itu. Maka anjing itu pun dilepaskan oranglah. Hatta dan sekira-kira 2 jam lamanya, maka berbunyilah suara anjing itu menyalak. Maka baginda pun segera mendapatkan suara anjing itu. Setelah baginda datang kepada suatu serokan tasik itu, maka baginda pun bertemu dengan segala orang yang menurut anjing itu. Maka tita baginda, apa yang disalak oleh anjing itu? Maka sembah mereka sekalian itu, daulat tuanku, Patik mohonkan ampun dan karunia. Ada seekor pelanduk putih, besarnya seperti kambing, warna tubuhnya gilang gemilang, itulah yang dihambat oleh anjing itu. Maka pelanduk itu pun lenyaplah pada pantai ini. Setelah baginda mendengar sembah orang itu, maka baginda pun berangkat berjalan kepada tempat itu. Maka baginda pun bertemu dengan sebuah rumah orang tua laki bini duduk merawat dan menjerat. Maka tita baginda suruh bertanya kepada orang tua itu, dari mana datang maka ia duduk kemari ini dan orangnya mana asalnya. Maka hamba raja itu pun menunjukkan tita baginda kepada orang tua itu. Maka sembah orang tua itu, daulat tuanku, adapun Patik ini hamba juga pada kebawa duli yang maha mulia, karena asal Patik ini duduk di kota Maligai. Maka pada masa Paduka Nenda berangkat pergi membuat negeri Kayutia, maka Patik pun dikerah orang pergi mengiringkan duli Paduka Nenda berangkat itu. Setelah Paduka Nenda sampai kepada tempat ini, maka Patik pun kedatangan penyakit. Maka Patik pun tinggalkan oranglah pada tempat ini. Maka tita baginda, apa nama engkau? Maka sembah orang itu, nama Patik yang Ciktani. Setelah sudah baginda mendengar sembah orang tua itu, maka baginda pun kembalilah pada kemahnya, dan pada malam itu baginda pun berbicara dengan segala menteri halubalangnya hendak berbuat negeri pada tempat pelanduk putih itu. Setelah keesokan harinya, maka segala menteri halubalang pun menyuruh orang mudik ke kota Maligai dan kelancang mengerahkan segala rakyat hilir berbuat negeri itu. Setelah sudah segala menteri halubalang dititahkan oleh baginda masing-masing dengan ketumbukannya, maka baginda pun berangkat kembali ke kota Maligai. Hatta antara 2 bulan lamanya, maka negeri itu pun sudahlah. Maka baginda pun pindah hilir duduk pada negeri yang diperbuat itu, dan negeri itu pun dinamakannya Patani Darussalam atau negeri yang sejahtera. Arkian pangkala yang di tempat pelanduk putih lenyap itu, atau dan pangkalanya itu pada pintu gajah
ke hulu jambatan Kedi. Atau itulah dan pangkalan itulah tempat Encik Tani naik turun merawa dan menjerat itu. Dan kebanyakan kata orang, nama negeri itu mengikuti nama yang merawa itulah. Bahwa sesungguhnya nama negeri itu mengikuti sembah orang mengatakan pelanduk lenyap itu. Berapa tahun lamanya, Payatunapa bertahta. Datanglah suatu penyakit berat yang menyerangnya, tak ada satu tabib pun yang dapat mengobatinya. Lalu raja pun mengeluarkan pengumuman melalui anak buahnya, yaitu siapa yang bisa mengobati penyakit raja maka ia akan diambil sebagai menantu. Tak lama kemudian datanglah Syekh Syahid untuk menyembuhkan raja. Tetapi dengan syarat raja akan menganut agama Islam jika raja sembuh. Maka raja pun menerima perjanjian tersebut. 7 hari lamanya raja diobati, maka penyakit raja pun hilang. Tapi ia melanggar janjinya kepada Syekh Syahid. Raja akan memeluk agama Islam. Setelah 2 tahun lamanya, ternyata penyakit raja datang lagi. Lalu raja meminta Syekh Syahid untuk mengobatinya. Dan raja berkata akan sungguh-sungguh melaksanakan janjinya. Lalu dengan kemuliaan hati Syekh Syahid mengobati raja tersebut. Setelah 2 bulan, sembuhlah penyakit raja tersebut, tetapi lagi-lagi raja melanggar janjinya itu. Setahun sesudah itu raja didatangi sakit itu lagi, bahkan lebih parah. Raja pun memanggil Syekh Syahid untuk mengobatinya, tetapi Syekh Syahid ingin benar-benar raja menepati janjinya itu. Jika raja tidak akan mengobati lagi oleh Syekh Syahid tersebut. Setelah 20 hari lamanya, maka sembuhlah penyakit raja tersebut. Lalu kemudian raja pun memanggil Syekh Syahid untuk mengajarkannya untuk masuk Islam. Lalu raja diajarkan membaca kalimat syahadat. Lalu Syekh Syahid mengganti nama raja dengan Sultan Ismail Shah Zilullah fi I'lam. Lalu ketiga anaknya pun berganti nama pula agar makin terasa sempurna keislamannya. Kemudian raja menghadiahi Syekh Syahid dengan harta yang banyak, namun Syekh Syahid tak mau dan meminta untuk pulang ke negeri pasalnya. Tidak lama setelah itu, banyak pula rakyat yang masuk Islam. Mereka mendirikan sholat dan tidak makan babi lagi. Walaupun begitu, raja tetap melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan Islam.